Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن تنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. صدق الله وصدق رسوله وبعد. Ayo jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita berharap Allah memudahkan kita mengikut sunnah-sunnah yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW di semua urusan hidup kita. Kita sudah berada di 1445 Hijrah, dan saya ingin mengajak kita untuk membuat catatan-catatan khusus terkait tahun baru Islam ini. Pertama, adanya kesepakatan yang saya bilang sampai sekarang itu masih disepakati dan belum ada bantahan bahwa abad ke-15, dan ini dia, Hijrah itu adalah abad kebangkitannya umat Islam dalam skala dunia tentunya. Dan abad ke-15 itu sudah berlangsung 1445, maka ada sekitar 55 tahun ke depan. Jadi hitungannya satu generasi ke depan. Jadi kalau boleh dikatakan periode setengah abad pertama ini adalah periode munculnya orang tua dari generasi yang membangkitkan itu, yang membangunkan generasi pilihan, generasi utama yang akan menjadikan Islam sebagai sistem anut masyarakat dunia. Nah, yang patut kita perhatikan, apakah ini benar? Sampai 1445 ini, apakah memang kita yakin bahwa memang ini merupakan abad kebangkitan? Karena faktanya dalam skala global percaturan dunia masih dikuasai oleh mereka yang, saya maksud mereka di sini bukan orang, sosok, tapi lebih kepada sistem. Jadi baik itu kapitalis dalam urusan ekonomi, demokrasi yang liberal atau demokrasi secara umum bagi sekelompok orang dalam kehidupan bernegara, dan kemudian negeri-negeri muslim juga masih bisa dikatakan berhadapan dengan fakta-fakta yang memilukan. Konsentrasi negara-negara dengan kericuhan paling banyak, apakah itu perang, ketidakstabilan politik dan sebagainya, itu di negeri-negeri muslim. Kalaulah ada kekuatan baru yang muncul di abad ini, yang kita lihat sekarang ini ada kekuatan Cina sama India. Itu memberi warna besar bagi perubahan tata dunia yang semula dirancang oleh Amerika dan sekutunya, di mana posisi umat Islam dan negeri-negeri muslim masih tetap sebagai objek pasar kalau bahasa ekonominya. Dan ini menunjukkan belum adanya tanda-tanda membahagiakan, walaupun sebenarnya kesadaran berislam muncul, tapi malangnya ini dihantam kembali dengan munculnya era baru, informasi digital misalnya. Ketika akhirnya kita lebih suka belajar Islam secara instan sekarang. Kita tidak suka belajar Islam dengan serius. Saya membaca satu tulisan ketika Rohib Sirjani bertanya, tahukah kalian akar sebab?
kenapa Andalusia itu hilang dari catatan sejarah sebagai negeri muslim. Ada dicatatkan bahwa dua sebab utama. Pertama, proses perubahan yang terjadi di Andalusia waktu itu sangat dramatik dan melahirkan teror yang luar biasa bagi umat Islam. Umat Islam diberikan dua pilihan, menjadi Nasrani atau Kristen atau dibunuh. Rumah-rumah orang Islam di zaman itu adalah rumah yang dipenuhi dengan buku-buku Islam. Maka setelah pembantaian ataupun lebih tepatnya pembantaian Andalusia, maka dilakukan razia ke rumah-rumah orang Islam yang sudah tidak berpenghuni itu dan membakar semua buku-buku Islam dan menyisakan buku yang terkait dengan ilmu pengetahuan saja. Ini pertama. Jadi umat Islam habis karena sebab pertama, mereka dibunuh, dan kedua, mereka terpaksa berpindah agama. Sementara yang melarikan diri itu lebih banyak tidak mau menceritakan peristiwa itu. Mereka menyimpan itu sebagai trauma sejarah dalam diri mereka sendiri dan tidak boleh diturunkan kepada anak cucu mereka. Akibatnya, Andalusia sekarang yang ada di Spanyol seperti sebuah negeri yang sama sekali tidak pernah ada Islam di situ, kecuali peninggalan-peninggalan fisik bersejarah dalam bentuk tempat-tempat tertentu. Selebihnya kalau ditanya apakah ada bekas-bekas, apakah itu perilaku dan sebagainya, kita kehilangan itu. Seorang ustadz dari Medan yang pernah sampai ke sana, masjid yang dulunya Cordoba itu jangankan sholat, berdoa saja pun di dalamnya dilarang oleh pemerintah Spanyol. Nah, ini menjadi persoalan besar sebenarnya. Dan tahukah kita apa sebabnya, kata Raghib Sirjani? Munculnya penyanyi perempuan yang dielu-elukan. Jadi dia datang dari dataran Maroko menuju Andalusia dan kemudian diterima sebagai begitu luar biasa sampai sultan atau raja memanggilnya, dan kemudian dia mengajarkan ilmu syair, dan itu menggeser keseriusan anak muda yang semula mereka rajin belajar Quran, menelaah Quran, menelaah ilmu Islam, menjadi lebih suka bersyair dan menghabiskan malam mereka dengan syair-syair mereka. Jadi tradisi ilmu hilang di Andalusia pertama sekali. Dan kalau sekarang kita ingin mengatakan bagaimana fakta Indonesia secara spesifik, maka belum menggembirakan. Tradisi berilmu atau tradisi belajar Islam itu masih di tataran populer. Kalau ustadznya ustadz kondang, saya mau datang, tapi saya mau tanya lah, walaupun tidak perlu dijawab karena ini khutbah Jumat. Ada sekian banyak ustadz kondang yang kita panggil, yang kita dengar dengan ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu orang mendengarkan. Ketika selesai, apa yang kita bisa dapat dari situ? Itu yang saya bilang, kita masih berada di tataran populer. Belum mindset kita terbentuk. Kita belum bicara bahwa kita punya kekuatan ini dan ini harus kita kerjakan. Ayo sama-sama. Jadi kita belum punya visi. Berislam sudah sadar, tapi belum menyatu dalam visi bersama. Islam belum hadir dan belum terdefinisikan dengan baik dalam semua aspek kehidupan. Jadi kalau ada orang soleh di sebuah perusahaan, itu kesolehannya lebih ditandai dengan kesolehan personal. Dia rajin sholat sunat duha, dia rajin puasa sunat, dia rajin baca Quran, dia rajin infak, itu aja. Apakah kesolehannya mewarnai perilaku bisnisnya? Tidak. Maaf cakap, ngambil proyek masih main sogok juga jadi. Walaupun dia rajin umroh juga dan ngumrohkan orang. Nah, kira-kira begitu dia. Jadi kesadaran Islam sudah muncul tapi masih sangat personal. Ini problem yang sebenarnya tidak perlu kita tangisi, tapi sebenarnya problem yang seharusnya menjadi catatan apa yang kita harus lakukan ke depan. Islam masih kita lihat sebagai agama peribadatan, dan itu pun individual. Kita masih berbantah, misalnya kalau saya mengatakan Jepang itu negara yang Islami, masih ada orang yang bilang, misalnya Ustadz itu sudah aneh berpikir, masa Jepang negara orang kafir dibilang Islam? Ini cara berpikir emosional.
Padahal Islam itu tidak dialamatkan dengan berapa orang menganut agama itu, tapi berapa nilai-nilai Islam yang dihidupkan di negeri itu, terlepas dari mereka Muslim atau tidak. Bagaimana mereka menjaga satwa, bagaimana mereka menjaga lingkungan, bagaimana interaksi negara dengan rakyat, bagaimana moralitas pemimpin ketika ketahuan bersalah. Satu pemimpin ketika ketahuan korupsi, maaf, tradisi harakiri istilahnya, bunuh diri itu masih dilakukan sebagai sikap kesatria bagi mereka, walaupun kita tidak dibenarkan untuk melakukan itu. Tapi di republik ini ketahuan korupsi masih cari jabatan lagi, dan kalau bisa satu orang ada 10 jabatan, 100 jabatan, 1.000.000 jabatan di tangan dia. Ini menunjukkan masih brengseknya moralitas kita sebagai individu-individu muslim. Walaupun kalau ditanya apakah dia lagi tahajud. Itu. Problem kita kedua adalah kesadaran bersaudara kita juga masih lemah. Mereka yang sudah gandrung belajar dan berinteraksi dengan Islam masih lebih nyaman bersaudara hanya dengan sesama kelompoknya saja, dan menolak kesertaan atau menyertai mereka yang tidak sehaluan. Jadi kalau partai, ini partai kita, orang yang di luar partai kita itu enggak saudara kita lagi. Walaupun enggak pernah disebut-sebut begitu, tapi senyumnya tidak setulus waktu dia bertemu dengan sesama partainya, sesama ormasnya, sesama mazhabnya, sesama pengajiannya. Assalamualaikumnya tidak lebih tulus lagi. Itu yang selalu saya katakan, penyakit kita sekarang lebih suka bangun tembok ketimbang bangun jembatan. Jadi kalau kita dalam masjid ini sudah merasa sebagai orang benar dan di luar masjid itu orang tidak benar, maka kita membuat dinding pembatas untuk memisahkan antara kita dengan mereka. Oh, mereka itu ahlu bid'ah, jangan gabung sama mereka. Oh, mereka itu orang yang sudah tidak benar, jangan bersama dengan mereka. Padahal kalau kita ketemu ada orang yang tidak benar, maka yang harus kita bangun adalah semangat dakwah. Satu hari pernah bertanya seorang kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali tentang seorang yang rumahnya dekat masjid tapi tidak pernah sholat ke masjid. Maka yang bertanyanya begini, ya Syekh, apa hukum orang yang sholat di rumah padahal rumahnya dekat sekali dengan masjid? Apa jawaban cerdas Syekh Muhammad Al-Ghazali? Hukumnya, kau datang ke rumahnya, kau pegang tangannya, tuntun dengan ramah dan senyum agar dia bisa bersamamu pergi ke masjid. Itu hukumnya. Dan hukum inilah yang hilang dari kita. Hukum ini yang kemudian kita belah-belah, kita buat polarisasi. Mereka kelompok yang begini dan sebagainya. Oh, kitalah yang dakwah fillah, mereka tidak. Mereka dakwahnya untuk kepentingan dunia, dan kita alhamdulillah kita orang-orang yang bergerak di jalan dakwah, masya Allah. Bagus. Tapi kenapa kau lebih suka membelah antara dirimu dengan saudaramu yang sesama muslim ketimbang antara dirimu dengan mereka yang kafir di luar sana? Itu yang kedua. Yang ketiga, sumber daya muslim juga masih berserak walaupun sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan bagi kebangkitan muslim. Saya selalu kalau bicara, dan terus terang saya sekarang lebih suka mendekati orang-orang yang apakah mereka profesional, pengusaha, dan artinya orang-orang yang secara keilmuan mereka bukan orang yang belajar Islam atau dalam ilmunya, tidak. Kenapa? Saya selalu mengatakan bahwa Islam ini membutuhkan lebih dari 70%-nya orang-orang seperti Anda. Apa yang berkembang di kota Medan sekarang? Kuliner. Ada berapa banyak pengusaha kuliner yang muslim? Kenapa kita tidak mendekati mereka untuk kemudian bagaimana kalian bisa menata wajah atau ruang atau tata kelola daripada tempat kalian berdagang itu dengan suasana yang Islami? Ini yang kita tidak pernah memikirkannya misalnya. Bisakah kita kemudian melaju untuk melihat? Karena kita tidak bisa mendahan air bah dari kemajuan yang sudah ada. Tidak ada masalah. Mau pengusaha hotel, kalau dia pengusaha, mau apapun. Tapi kita harus tembak atau harus kemudian melakukan dakwah kepada ini kompetensi yang mereka miliki di situ. Dan Islam itu hilang di situ. Wajah Islam hilang di tempat-tempat kongko-kongko kedai kopi. Wajah Islam hilang di tempat-tempat bisnis. Wajah Islam hilang di dunia politik sekarang. Saya serius, saya ditanya orang, Ustaz dari 3 capres siapa yang Ustaz dukung? Saya balik tanya, apa sudah ada capres?
Saya hanya bisa memahami capres itu baru ada dengan sistem konstitusi di negeri kita itu kalau nanti KPU sudah mengumumkan siapa calon presiden dan wakil presiden. Kalau sekarang belum ada, itu masih ribut-ribut partai. Nanti kalau sudah muncul, mereka sudah mengantarkan pasangan calonnya, baru boleh tanya sama saya, siapa yang akan kita dukung. Kalau sekarang, saya belum tahu siapa yang akan maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Semuanya, kenapa? Karena konstitusi kita tidak membenarkan adanya orang independen, calon independen. Semua calon harus diusung partai. Kalau semua calon harus diusung partai, ini eranya partai yang bicara, bukan kita. Saya bukan orang partai, dan saya tidak perlu untuk kemudian mencampuri urusan yang bukan urusan saya. Tapi Anda jangan khawatir. Kenapa? Karena saya insya Allah tidak akan pernah menetapkan atau menyatakan bahwa saya akan memilih orang yang berseberangan dengan nilai-nilai Islam. Walaupun nilai yang saya maksud tentunya ini kita tidak boleh secara emosional dan fanatik untuk menilainya. Ini kelemahan kita. Padahal kita sudah punya sumber daya. Nggak usah jauh-jauh. Di Masjid Raya Aceh Sepakat ini yang sholat Jumat, ini kalau nanti diregistrasi di luar sana, kita akan ketemu sekian politisi, sekian pejabat, sekian ASN, sekian polisi, sekian tentara, sekian guru, sekian hakim. Mungkin kita jumpa. Nah, kalau ini ibarat resep masakan atau bahan yang mau dimasak dengan jumlah yang ternyata sudah beraneka ini, kita bisa buat apa? Kira-kira kita bisa masak apa nanti? Itu yang seharusnya kita mulai fikirkan itu. Kelemahan kita di sini, kita susah sekali diajak bersatu, dan itu yang sering saya bilang. Di Medan ini masjid lebih dari 1000. Itu kekuatan politik pertama. 1000 masjid lebih itu kekuatan politik itu. Kedua, di Medan ini dengan 1000 masjid yang lebih itu kekuatan ekonomi. Coba bayangkan kalau kita mampu mengelola 1000 masjid dan setiap masjid menyumbangkan setiap Jumat dari hasil kota infak 50.000 saja. Coba hitung. Ada berapa duit kita satu Jumat? Kalau kali 1000 dari 50, maka 50 juta. Kali 4 Jumat, maka akan ada 200 juta. Kali 1 tahun kita punya duit lebih dari 1,2 miliar. Itu cuma duit sisihan saja, nggak ngapa-ngapain. Bukankah itu kekuatan? Tapi persoalannya siapa yang pintar mengelola kekuatan umat Islam ini? Jangankan menyatukan 1000 masjid, 5 masjid saja pun payah bersatu. Apalagi yang satu masjidnya gemuk kota infaknya, yang satu serak kota infaknya. Yang gemuk berpikir, wah kalau gitu kami enak dong, harus nyerahkan ke sana. Padahal isi kota infak itu milik Allah, bukan milik manusia. Tidak ada 1 rupiah pun yang bisa diambil dikelola seenak perut orang-orang yang mengelolanya. Tidak ada. Itu milik Allah. Karena ini rumah Allah. Itu yang harus kita pahami. Mohon maaf saya menaikkan suara saya, untuk bisa memahami bahwa sebenarnya kita sedang bekerja sama Allah. Itu yang harus kita perhatikan. Malangnya ini tadi, kita ini masih, maka saya sering coba kalian hitung badan kenaziran masjid, ada berapa orang yang jadi BKM di masjid kalian. Coba hitung berapa orang yang rajin masuk masjid. Saya sering perhatikan sekarang masjid-masjid itu pengurusnya rame, tapi yang masuk masjid paling rutin 5 orang saja. Yang lain masuk sebagai pelindung masjid di pejabat. Pejabat nih jangankan paling masuk masjid setahun 2 kali saja. Nanti kepala daerah, orang-orang kaya yang di rumah pun jarang. Itulah yang disuruh ngurusin masjid, sementara otaknya dipenuhi dengan semua persoalan di luar masjid, dan dia mencoba mengelola dengan cara-cara di luar masjid. Itu masalah bagi masjid. Oke, yang terakhir, belum ada satupun prestasi yang patut dibanggakan dari kalangan muslim dalam skala dunia. Ekonomi, politik, sosial, budaya, kalau indikatornya kecerdasan, intelektualitas, Nobel, keilmuan dunia. Coba hitung berapa jumlah orang Islam tahun kemarin. Perubahan-perubahan kuantum yang terjadi pada zaman ini, siapa yang mengelolanya? Siapa pencetusnya? Siapa yang bangun itu semua? Di mana orang Islam? Seperti apa mereka mengelola pendidikan mereka? Ini repotnya kita. Yang terakhir, kita kehilangan tokoh yang bisa menyatukan kita, apalagi di Republik ini. Saya sering mengatakan dengan bahasa canda, maaf cakap, setan kalau ikut pemilu, ikut pilkada, itu ada yang dukung dari ustadz itu. Ini mohon maaf, ini bahasa kasar saya sampaikan. Setan kalau ikut jadi kontestan pemilu itu akan ada pendukungnya dari kalangan ustadz itu.
apalagi cuma orang kafir, apalagi cuma orang yang lemah secara moral agamanya. Kenapa? Itu menunjukkan kita kehilangan alim ulama yang wirai. Kita kehilangan alim ulama yang hati mereka sudah mereka jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih banyak menemukan politisi yang berpakaian ulama, politisi yang berpakaian bisnismen, politisi yang, jadi bukan seorang alim yang mereka itu sebagai pengusaha atau apapun. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jadi jemaah yang mulia, apa yang kita butuhkan kalau begitu? Sumber daya utama yang paling kita butuhkan itu adalah menyadarkan diri kita bahwa kita ini bukan manusia super. Kita ini bahagian dari umat. Kita kalau belajar Islam yang kebayang sosok individu, jangan. Nabi atau Islam ini bukan agama yang hadir cuma sekedar bicara kau jadi orang soleh. Tapi bagaimana kita menemukan negara yang soleh, masyarakat yang soleh, kelompok yang soleh, yang mereka saling mendukung satu sama lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang kemudian kita bersaf dalam perjuangan. Yang kemudian kita kal bunyan, kata Nabi, seperti bangunan yang bekerja. Nah, inilah kelompok-kelompok yang sadar, inilah yang harusnya muncul di tengah kita. Dan ini hilang. Kita masih sering mengira bahwa kesolehan itu adalah ketika kita pergi ke Mekah, di depan Masjidil Haram kita menangis takut kepada Allah dengan mengatakan dosaku sudah banyak Tuhan, ampuni aku, dan kemudian kita pulang ke negeri kita melakukan dosa yang baru. Nggak begitulah. Kita sudah harus mulai menyadari dan meyakini bahwa sebenarnya apapun yang kita kerjakan itu akan berakibat bagi akhirat kita, maka dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu yang baik dan positif. Sehingga pintu surga bisa kita masuki apapun pekerjaan kita. Jadi bukan sekedar menangis takut di malam hari, bukan sekedar itu. Sekarang negeri ini misalnya kota Medan, ini saya juga nggak ngerti. Ya, begal sana sini, begal sana sini. Saya bilang, apa kota ini sudah tidak punya pemimpin lagi? Apa tidak ada lagi aparat keamanan di kota ini? Kenapa ketika ditangkap sana muncul di sana? Kenapa ketika ditangkap sana muncul di sana? Saya sebagai orang awam curiga, apakah ini by setting? Atau memang ini dikondisikan? Atau memang ini memang sengaja anak-anak muda kita? Saya terus terang, saya sedih. Karena yang menjadi begal itu anak-anak kita itu. Dan yang dibegal anak-anak kita. Ada yang sampai mati, ada yang sampai sekarat, ada. Ya Allah, kalau lihat wajahnya masih culun-culun sekali. Siapa mereka? Kenapa mereka demikian? Kenapa moralitas mereka hancur? Siapa yang menghancurkan moralitas mereka itu? Kita masih ribut di persoalan tembak di tempat. Yang satu bilang tidak boleh, harus manusiawi dan sebagainya. Oke lah, mari kita bicara manusiawi secara lebih radikal ke bawah. Apa yang hilang dari kota ini? Itu yang harus kita cari. Ayo duduklah, orang-orang yang menjadi pemimpin di kota ini. Marilah kita sama-sama duduk dan bicara. Sebenarnya tidak jauh. Mereka ada di rumah kita. Anak-anak itu anak kita, di rumah kita. Apa yang hilang dari rumah kita? Saya cuma bisa mengatakan Islam. Moral, adab. Kita sudah tidak beradab lagi sekarang. Anak tidak beradab sama orang tua. Orang tua tidak punya adab sama anak, suami sama istri, pemimpin sama rakyat. Orang yang punya jabatan mengira dia sudah jadi Tuhan di situ, dan kemudian menganggap siapa saja yang di bawahnya tidak boleh, tidak perlu dilayani. Hati-hati Pak, kita akan mati. Satu hari akan pensiun. Setelah pensiun kita mati. Setelah mati kita ketemu Allah. Dan setelah ketemu Allah baru tidak ada penyesalan, atau penyesalan kita tidak berguna lagi waktu itu. Saya cuma ingin mengatakan, ayolah, mari kita sama-sama untuk bicara yang baik, untuk bekerja bersama dengan baik.
واعلموا أن الله قال في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم